masuknya suatu benda ke dalam rongga tubuh, ke dalam rongga dalam tubuh. Meskipun benda itu kecil, seperti rambut tadi lah itu kan. Atau sesuatu yang tidak biasa dimakan. Jadi kalau sesuatu yang tidak biasa dimakan, misalnya tanah, itu kan sesuatu yang tidak biasa kita makan. Tiba-tiba sengaja kita makan, kita masukkan ke dalam mulut, kita telan terus. Walaupun itu tanah katanya, melalui mulut, hidung, telinga. Apabila itu hal disengaja, maka membatalkan dia. Berarti tadi jawabannya bonah. Kalau memang tak disengaja, mana boleh sengaja nyuap rambut tadi kan, dan kasuapnya dia. Tapi sayang kejadiannya sudah siang baru terasa, maka dia tidak membatalkan puasa tadi. Jadi yang paling menentukan di sana batal atau tidak unsur kesengajaan. Kalau tak sengaja maka dia tidak. Makanya kita tatkala di siang hari pun kalau tak sengaja maka tidak membatalkan. Misalnya ibu-ibu memasak, kemudian hendak makan makanan, apakah udah cukup manisnya ataukah kurang manis? Kan kadang kita buat ke lidah, kita cicipi. Tapi apakah maksud kita mencicipi ke lidah tadi supaya untuk dimakan? Memang sengaja untuk dimakan? Tentu tidak demikian. Hanya saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau makanan yang kita cicipi tadi di bulan Ramadan itu untuk merasa apakah udah cukup garam atau udah cukup manis, puasa kita memang tidak batal, tetapi makruh. Mana dipilih? Cicipi atau tidak? Biarlah kurang manis ya kan? Atau biarlah kurang garam? Iyalah, udah profesional biasanya kan ibu-ibu ini kan tiap hari memasak. Apa Bu? Udah tahu iya. Ya, kalau sekian sendok garamnya ini berarti udah begini rasanya kan. Udah paham kan berapa sendok dia. Jadi lebih baik tidak usah gitu buat. Memang tak batal puasa, tetapi makruh dia. Berarti makruh tak berpahala. Tidak jadinya. Jadi kalau disengajanya tadi, kalau memang tak sengaja, maka dia tidak membatalkan. Begitu juga orang yang dia dibesarkan di pedalaman, yang jauh dari jangkauan pelajaran. Misalnya dia tinggal di mana lah daerah sekitar yang pedalaman ya kan. Jambi, pedalaman Jambi misalnya, tinggal di daerah hutannya itu. Jadi tak ada pelajaran di sana. Mana ada wirid Yasin pula ya kan? Di gitunya ada wirid Yasin, maka kok ada wirid Yasin, ada majelis taklimnya. Kau tahu juga di pedalaman Jambi itu, suku anak dalam itu siapa? Hendak wirid Yasin di situ ya kan? Jadi orang yang seperti ini juga dibesarkan di pedalaman yang jauh dari pedalaman, jauh dari jangkauan ulama, jauh dari pelajaran. Kalau seandainya di waktu puasa makan, baik sedikit atau banyak, maka puasanya tidak batal. Disebabkan karena perbuatan itu tidak disengaja. Kemudian begitu juga orang yang terhirup debu jalan atau terhirup nyamuk.
Kan mau kita itu kan sambil menapas atau lagi mengantuk, dokat nyamuk terhirup. Meskipun disengaja misalnya membuka mulut sehingga ada yang masuk ke dalam rongga mulut tadi, entah itu debu atau tanah, entah nyamuk, entah lalat, atau angin yang membawa aromanya itu tadi sampai ke dalam otak, maka puasanya tidak batal. Jadi sengaja membuka mulut, tapi bukan maksudnya untuk apa? Karena mengantuk misalnya, terhirup nyamuk atau lalat, terus tertolan, maka puasa tidak batal karena tidak ada unsur kesengajaan di sana. Kemudian juga segala sesuatu hal-hal atau aroma-aroma yang sulit untuk dihindari. Misalnya rumah awak bersampingan dengan orang-orang yang membuat makanan. Jadi pas dia memasak makanan itu kan aromanya sulit untuk kita hindari, pasti tercium juga. Maka kalau yang udah begini keadaan rumahnya, maka hal seperti itu tidaklah menyebabkan puasa menjadi batal atau makruh tadi. Kan kita kalau sengaja mencium-cium yang wangi-wangian, itu bisa puasa jadi makruh. Tetapi kalau memang sesulit untuk dihindari, memang di samping awak misalnya sudah kayak gitu kegiatannya. Ada rumah makan misalnya, kan kebanyakan rumah makan juga puasa pun tetap juga masak orang tuh. Jadi sulit untuk menghindarinya. Maka yang seperti ini Anda pun terhirup, maka tidaklah puasa kita menjadi makruh. Begitu juga sesuatu yang kita sapukan melalui kulit, ya kan, melalui kulit. Andai pun dengan disapu itu menyebabkan terjadinya segar badan awak misalnya, karena tadi ceritanya pula melalui rongga mulut atau melalui telinga gitu, misalnya rongga badan. Jadi kok sesuatu yang melalui kulit, maka itu tidaklah menyebabkan puasa menjadi batal. Kemudian ibu-ibu yang kami muliakan, berbeda katanya dengan orang yang menderita penyakit yang tatkala dia mengobati penyakit itu memakai semprotan, seperti itu ya kan, atau apa namanya, asma ya, ada kan, gitu dia, memakai semprotan itu dia ya kan, yang asma. Oh di sini asma kata ya, betul asma, memakai penyakit asma, memakai semprotan udara ketika saat napas, maka seperti ini puasanya jadi batal, karena memasuki anggota rongga dalam tubuh tadi ya kan, melalui hidung atau mulut tadi. Jadi hal yang seperti itu menyebabkan puasa menjadi batal. Kemudian jadi sini kembali jelaskan puasa